بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa abdallu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Rabu di subuh hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, yang nikmat tersebut kita harus rawat dalam bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur, sebagai abdan syakura. Dan itu adalah tingkatan tertinggi bagi seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukurnya kepada Allah ta'ala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'sum beliau, tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan. Tetapi Masya Allah, ibadahnya begitu luar biasa. Sampai-sampai para sahabat termasuk istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya yakni Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan yang membuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa dalam beribadah? Salat malam yang ditegakkannya sampai membuat kakinya bengkak. Dan di antara jawabannya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian sebagai wujud bahwa beliau adalah hamba Allah yang bersyukur. Hadirin, oleh karena itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dikala sedang butuh, bukan dikala sedang perlu sesuatu, bukan dikala sedang sempit, bukan dikala sedang fakir, bukan dikala sedang sakit. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kelapangan, nikmat rezeki, nikmat waktu dan nikmat yang lainnya. Karena ibadah kita kepada Allah sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqamah baik dalam mengkaji Islam, mengamalkan Islam dan juga mendakwahkan Islam. Pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini topik kita sedikit berbeda, yakni jeda dulu dengan kajian tematik. Karena setiap waktu subuh hari Rabu biasanya kita
mengkaji ilmu hadis dari kitab Nukhbatul Fikar, ya, matan Nukhbatul Fikar karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang kita sudah sampai pada pembahasan awal berkaitan dengan hadis mardud, ya. Setelah membahas berkaitan dengan hadis hasan, sahih, ya, sahih, hasan, mardud. Nah, kalau tidak salah minggu lalu kita sudah masuk dalam pembahasan beberapa jenis hadis mardud. Ada munkar di sana, lawannya ma'ruf, kemudian syadz, lawannya mahfuz, ya. Itu yang kita bahas pada minggu lalu, dan insyaallah pada hari ini kita jeda dulu dengan kajian tematik. Insyaallah setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali kita jeda dengan kajian tematik. Topik kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan 1, diangkatnya ilmu, 2, tentang wafatnya ulama, 3, tentang merebaknya kebodohan. Ini menyatu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi topik ini ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya bacakan di muqaddimah hadis. Ya, kita akan mengkaji hadis ini dari berbagai aspeknya, dari berbagai sisinya, lalu kemudian kita coba mengambil hikmah, mengambil faidah dari hadis tersebut untuk kita, untuk kehidupan kita, pesan penting untuk kita semua. Baik, mudah-mudahan semua yang hadir, baik itu yang di ruang Zoom maupun yang di YouTube dan juga yang di Facebook, pada pagi hari ini semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kemanfaatan dari kajian pada subuh ini. Baik, kita akan lihat seperti apa hadisnya. Ya, ini dia hadisnya. Ya, kita tampilkan dulu. Sudah tertampil, ya. Nah, hadis tentang wafatnya ulama. Wafatnya ulama ini adalah sebagai bentuk diangkatnya ilmu, dan konsekuensinya adalah merebaknya kebodohan. Ini dia hadisnya. Tadi di muqaddimah sudah saya bacakan. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari hambanya, dari hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi ilmu tidak diangkat dengan sekali cabutan hilang. Ya, yakni dengan diangkatnya ilmu dari para ulama. Dari muka bumi ini, tapi dengan mewafatkan para ulama. Gitu ya maksudnya. Jadi Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan. Dicabutnya dari hamba-hambanya. Tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama, biqabdil ulama. Hingga dengan wafatnya ulama tadi tidak tersisa lagi seorang ulama pun. Dengan wafatnya tadi itu tidak tersisa lagi seorang ulama.
Ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian manusia, masyarakat itu menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan. Orang-orang bodoh sebagai rujukan. Kemudian mereka bertanya kepada orang bodoh tadi yang jadi rujukan tadi. Lalu orang bodoh tadi berfatwa. Tentu saja fatwanya adalah bil ghairi ilmin, tanpa ilmu karena dia bodoh. Fa'aftau bil ghairi ilmin. Dan karena fatwanya tanpa ilmu maka fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mudah kita jumpai. Nah, ini kita sekalian praktekkan ya. Kita sudah pernah belajar ilmu hadis dari kitab Saksya Islamiyah Juz 1. Kita di ngaji subuh ini sudah belajar juga sampai khotam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Dan sekarang kita sedang belajar kitab Nukhbatul Fikr. Bahkan di yang program Taskib sudah 9 pertemuan belajar takhrij hadisnya. Jadi cara kita memperlakukan sebuah hadis itu yang pertama adalah dengan setelah kita tampilkan teksnya, terjemahnya, lalu kita cari di mana posisi hadis ini, kan gitu ya. Dengan anggapan bahwa kita belum tahu. Hadis yang tadi dibacakan itu belum tahu. Itu adanya di mana? Karena tadi saya ketika membacakan di muqaddimah tidak menyebutkan rawahu siapa atau akhrajahu siapa. Maka tugas kita mencari hadis tersebut di kitab induk ada di mana. Ternyata saat kita cari terdapat dalam banyak sekali kitab induk. Termasuk akhrajahul Bukhari fi sahihihi, ya. Kemudian wa Muslimun fi sahihihi. Kemudian apa lagi di sini? Wabnu Hibbana fi sahihi, kemudian wan Nasa'i bil kubra, maksudnya adalah Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubronya. Tadi Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, kemudian Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubro Nasa'inya, kemudian wa Tirmizi fi Jami'ihi, Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya, Jami' Tirmizi, kemudian wa Darimi fi Musnadihi, Imam Darimi dalam kitab Musnadnya, kemudian apa lagi di situ? Wa Ibnu Majah fi Sunanihi, Ibnu Majah dalam Sunannya, Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi fi Sunanihi Al-Kabir, kemudian Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, Sunan Kabir Baihaqi, kemudian wa Ahmad fi Musnadihi, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan seterusnya ya, banyak sekali. Jadi mudah sekali menjumpai hadis ini. Nah, kalau kita berbicara takhrij, maka pekerjaan takhrij itu kan yang pertama adalah menelusur hadis itu ada di mana. Karena definisi takhrij apa? Ad-dilalatu ala maudhi'il hadis ala mafsadiril asliyah allati akhrajatu bisanadi. Itu yang pertama itu. Jadi menunjukkan kedudukan hadis, posisi hadis pada kitab induknya. Apa itu kitab induk? Kitab yang mengeluarkan hadis lengkap dengan sanadnya. Allati akhrajathu bisanadihi. Nah, inilah kita udah temukan tuh. Berarti ini udah selesai nih. Pekerjaan takhrij kita udah selesai yang pertama ini. Kemudian tadi kan dari sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita cari syawahidnya ternyata hadis tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, bukan hanya dari jalur Amr, ya Abdullah bin Amr bin As, tapi dari Abu Hurairah misalnya, Abdullah bin Umar bin Khattab, termasuk Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 sahabat yang lain. Totalnya berarti 4 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, minimal. Ya, tentu masih kalau kita cari mungkin ada yang lain. Nah, kedudukannya sebenarnya nggak mesti kita cari-cari terlalu rumit. Kenapa? Karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah selesai. Nah, definisi tahrij yang berikutnya kan adalah tsumma bayanu martabatihi indal hajah.
kemudian menjelaskan kedudukan hadis ketika dibutuhkan. Indal hajah. Pertanyaan dibutuhkan nggak? Nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena as-sahul kutub ba'dal Quran udah jelas, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, yang ada dalam Sahih Muslim, kita tidak usah capek-capek lagi mencari apakah kedudukannya sahih ataukah dhaif. Ya, apakah sahih ataukah dhaif. Sudah menjadi perkara yang muttafaq di kalangan para ulama, itu sahih. Ya, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau bahkan keduanya itu adalah sahih. Jadi tidak ada lagi hajat. Ya. Nah, definisi tahrij yang kedua kan langkahnya berarti adalah summa bayani martabatihi indal hajjah, lalu menjelaskan kedudukan hadis sesuai dengan kebutuhan. Ketika hadis tersebut ada dalam Musnad Ahmad, boleh kita punya kebutuhan untuk mencari, jangan-jangan dhaif, jangan-jangan parah dhaif, ya kan begitu kan? Demikian juga kalau hadis tersebut ada dalam Sunan Ibnu Majah misalnya. Nah, ini masalahnya ada dalam Bukhari Muslim, dah selesai. Maka untuk kedudukan langsung saja hadis ini sahih karena memenuhi kriteria hadis sahih. Terlebih hadis ini terdapat dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah selesai, nggak usah ada lagi ada kritik sanad, kritik matan, nggak usah. Ya, tidak usah lagi melakukan studi atas sanad dan studi atas matan, nggak usah. Udah sahih. Tinggal syarahnya saja. Nah, itu contohnya ya. Tapi kalaupun mau kita tampilkan sebagai bentuk latihan sih nggak apa-apa. Kita tampilkan misalnya kritik sanadnya dalam mutasil, ya. Kemudian apa tadi? Kualitas rawinya thiqah, ya. Kemudian hadis ini memiliki syawahid dan mutabi, ya. Kita bisa telusur madar sanad hadis ini konsentrasi atau bermuara pada Hisham bin Urwah dan ayahnya gitu. Ya, untuk latihan nggak apa-apa, melakukan studi sanad. Padahal nggak perlu sebenarnya, karena ini udah ada dalam kitab sahih. Kemudian kita bisa tampilkan seperti ini jalur-jalurnya, begitu banyak ya percabangan jalurnya ke bawah, karena memang hadis ini dari setelah eranya sahabat itu diriwayatkan, ya, setelah tobaqotnya sahabat itu diriwayatkan oleh banyak sekali para rawi di era tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelah tabi'ut tabi'in. Kemudian dari si matannya kita bisa kaji hadis ini matannya selaras dengan Al-Quran, selaras dengan hadis sahih yang lain, lafaznya menunjukkan keagungan pemilik kalamnya yakni Sayyidina Muhammad SAW. Berdasarkan data tahrijnya, matan-matan hadis tersebut tidak saling bertentangan, jadi bukan hadis mukhtalif. Ada lafaz-lafaz yang sedikit berbeda, itu tidak menunjukkan saling bertentangan, itu hanya menunjukkan riwayat bil ma'na saja. Nah, itu kita lewat saja, langsunglah kita membahas tentang syarah. Nah, begitu ya, jadi begitulah kita sebagai pengkaji hadis memperlakukan sebuah hadis, itu kita menyoroti dari berbagai aspeknya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan ridha dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya hadis ini menjelaskan maksud diangkatnya ilmu, yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskan dari dada-dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Jadi kata beliau, ya, laisa huwa mahwakum min suduri huffazihi. Maksudnya bukan dihapusnya ilmu itu dari sudur para huffaz, bukan dihapusnya ilmu dari dada-dada para huffaz. Siapa itu para huffaz? Orang-orang yang disebut dengan huffaz itu perlu kita tekankan lagi, berkali-kali sering saya sampaikan, para huffaz, jamak dari hafiz, itu adalah level kealiman, keulamaan yang jauh di atas muhadis. Memang ada yang mengatakan setara dengan muhadis, tapi sebagian besar para ulama justru membedakan tetap, ya, antara ahli hadis dengan huffaz. Kalau seorang hafiz itu tingkatannya di atasnya. Siapa itu dia seorang hafiz? Satu, dia menguasai ilmu hadis riwayatan wa dirayatan, riwayah dirayahnya. Yang kedua, dia menguasai berkaitan dengan
aspek matannya. Yang ketiga, dia juga menguasai aspek sanadnya, kajian sanadnya, ilmu rijalnya, ahwalur ruwahnya, kondisi para rawinya, jarah wa ta'dilnya, tobakotnya. Ya, nah, itu hufaz namanya. Dan dia punya hafalan kalau dalam standar yang lama itu para ulama menstandarkan 100.000 hadis matnan wa sanadan, matan dan sanadnya, itu hufaz. Jadi keilmuannya sangat luar biasa. Ya, maka dia digelari al-hafiz kan. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang disebut al-hafiz biasanya dinisbatkan pada Al-Qur'an. Kalau zaman dulu tidak, ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah menjadi prasyarat mutlak. Begitu dia memasuki usia balik itu sudah hafal Quran gitu. Jadi tidak ada yang istimewa dengan hafal Quran. Makanya hafiz itu pada zaman dulu dinisbatkan kepada orang yang menguasai ilmu agama yang sangat dalam. Dan salah satu indikatornya adalah penguasaan dia kepada diroyah, riwayah hadis, matan dan sanad hadis, termasuk kondisi para rawinya, jarh wa ta'dilnya, tobakot-tobakotnya dan seterusnya, hafal dia. Nah, itu para hufaz. Jadi ketika dikatakan bukan dihapusnya ilmu min suduri huffazihi, memang dihapusnya ilmu dari para hufaz. Hadirin semua bisa membaca kitab Tazkiratul Huffaz. Ya, itu luar biasa. Deretan para hufaz sepanjang sejarah keemasan Islam pada zaman dulu, ya, terutama di era sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan era setelahnya itu deretan para hufaz yang sangat luar biasa. Ya, mereka itu hafalannya bukan lagi ratusan ribu hadis, tetapi sudah hafalnya itu melebihi daripada itu. Bahkan ada yang menghafal sampai dengan jutaan, ada yang menuliskannya. Mereka hafal terkait dengan kondisi para rawinya. Ya, mereka hafal tobakot-tobakot. Nah, bukan itu ya maksud diangkatnya ilmu itu dihapus dari dada-dada. Biasanya tidak disebut dengan benak ya, apa namanya ini, akalnya ya, otaknya gitu ya. Tapi sudur biasanya untuk menggambarkannya. Maksudnya akal maksudnya. Tapi gambaran akal itu sudur, bukan otak. Ya. Jadi ilmu itu kan pemahaman. Betul kan? Ilmu itu berkonsentrasi menjadi sebuah pemahaman kan. Dari maklumat, maka kemudian terkristal menjadi pemahaman. Itu ada di mana? Apa yang mengerjakan? Poinnya ada di mana itu? Ya. Ya tentu yang bekerja adalah di antaranya adalah otak kan. Ya, di mana kita paham bahwa yang disebut dengan akal itu adalah menghubungkan antara berbagai macam fakta, ya, kemudian dihukumi dengan maklumat atau informasi yang kita punya sebelumnya, maklumat sabiqah, ya. Jadi mencerap fakta ke dalam otak, kemudian dihubungkan dengan maklumat sabiqah, kemudian dia menafsirkannya, dia menjelaskannya. Nah, kita tahu persis bahwa berarti organ ciptaan Allah yang berperan penting di sini otak, ya. Kalau kita definisikan akal itu demikian, ya, akal itu adalah bagaimana memahami suatu fakta kan, ya, yang dihubungkan dengan maklumatus sabiqah. Ada fakta, kemudian dicerap ke dalam otak, kemudian dihubungkan dengan maklumat sabiqah, kemudian dia mengambil kesimpulan. Berarti organ itu adalah otak. Tetapi yang sering dijadikan sebagai gambaran tentang kefahaman itu sudur, dada. Ya. Maksudnya adalah akal. Ya. Kenapa kira-kira menggambarkan tentang akal tidak dengan organ yang dekat, ya, organ yang memang bekerja untuk itu, bekerja untuk mencerap fakta, yakni otak. Oleh panca indera kan? Jadi mencerap fakta oleh panca indera ke dalam otak. Nah, berarti kan otak mencerap fakta oleh panca indera ke dalam otak, dihubungkan dengan maklumat sabiqah, maklumat sebelumnya, kemudian dia mengambil kesimpulan.
Ya di situ berarti ada organ, ada panca indera, ada otak, dan yang dominan kan otak. Kalau otaknya sudah rusak misalnya, maka dia tidak bisa melakukan proses berpikir tadi. Tapi kenapa dada biasanya? Dada itu di sini. Dada itu tentang ketenangan. Ya, dada itu adalah simbol ketenangan. Ya, ketenangan dari seseorang. Jadi ketika dikatakan bahwa dada itu adalah simbol dari ketenangan. Makanya seorang yang dobit dalam ilmu hadis itu ada dobtu kitabin, ada dobtu sodrin ya. Ada dobet secara tulisan, ada dobet secara sodrin, hafalan, intelektualitas. Kalau organnya berarti otak ya gitu, organnya yang paling dekat, karena yang bekerja dalam proses berpikir adalah itu. Tetapi biasanya dengan menggunakan dada. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa kenapa yang mewakili itu adalah dada, bukan organ yang lain. Karena ilmu itu harus berakhir dengan ketenangan. Ya, jadi ilmu itu harus melahirkan al-waqar, ketenangan. Bukan kegelisahan, bukan sesuatu yang membuat dia justru menjadi resah dengan apa yang dia pahami, tapi harus membuat ketenangan dalam dirinya. Ada ketenangan, ada keyakinan, ya, maka diwakilkan dada biasanya. Dada. Kita kalau merasa senang biasanya apa yang kita pegang? Dada ya. Dada ya. Merasa lega, plong, apa yang kita pegang? Dada. Begitu ya. Padahal sebenarnya adalah kalau kita bicara ilmu itu ya akal. Gitu. Artinya di sini fi suduri huffazihi itu adalah atau min suduri huffazihi maksudnya adalah dari akal ya, pemahamannya para huffaz, diwakili dengan dada di sini. Baik. Kemudian dikatakan di sini walakin ma'nahu annahu yamutu hamalatahu. Yani tetapi katanya maknanya adalah annahu yamutu hamalatuhu, yakni dengan wafatnya pemilik ilmu, yakni pengemban ilmu, yakni para ulama. Ya, yang dimaksud dengan hilangnya ilmu itu bukan dihapuskannya ilmu dari dada-dada para huffaz, para penghafalnya, para huffaz, orang-orang yang berilmu, para ulama yang sangat luar biasa huffaz itu. Tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Orang yang mengemban ilmu tersebut. Hamalah itu adalah orang yang mengemban ilmu. Dia faham, dia amalkan, dia emban ilmu itu. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Wa yatakhidun nas juhalan yahkumuna bijahalalatihim fayudilluna wa yadilluna. Lalu kemudian manusia, masyarakat menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang yang juhala itu untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin, ini maknanya ya, makna dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksud ya, yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu itu bukan dengan dihapuskan begitu saja, tiba-tiba lupa gitu. Bukan begitu. Ya. Tiba-tiba misalnya sejumlah orang-orang berilmu jadi amnesia, pelupa. Enggak begitu. Enggak begitu. Tiba-tiba para orang-orang yang berilmu jadi lupa tentang ilmu yang dipelajarinya. Hilang pemahamannya tiba-tiba. Enggak begitu. Tapi hilangnya ilmu itu dengan wafatnya mereka. Ya. Dan hadirin ketahuilah, wafatnya mereka, para ulama itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat mengerikan. Apa? Merebaknya kebodohan.
kita kemudian merujuk kepada mereka, mereka kemudian berfatwa dengan kebodohannya, bighairi ilmin. Dan fatwa tersebut adalah fatwa yang sesat, lagi menyesatkan. Banyaklah hadis yang lain, ya, termasuk hadis ini, kalau kita lihat di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, alaikum bil ilmi, katanya. Ya, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu. Jadi ketika membaca hadis yang tadi kita bacakan di awal, itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya. Sebelum apa? Sebelum ilmu tersebut diangkat dan dihilangkan. Dan kita sudah tahu persis bahwa hilangnya ilmu itu dengan wafatnya ulama. Maka banyak hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini sebetulnya, yang mengingatkan kepada kita semua tentang wajibnya kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena beliau mencantumkan hadis-hadis tersebut untuk memberikan motivasi, untuk memberikan targhib, ya, terkait dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Dan ilmu itu tidak didapat kecuali dengan ta'allum, ya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu semata-mata didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Nah, jadi sebenarnya beliau menjelaskan sisi lain yang kami kira penting, bahwa kalau kita berbicara berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan hilangnya ilmu, berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama, maka pesan pentingnya adalah bergegaslah, bersegeralah untuk belajar sebelum ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar ada kader yang segera bisa menggantikan mereka. Jadi kan hadis ini merupakan peringatan, merupakan inzar kepada kita semua agar dengan wafatnya ulama tidak merebak kebodohan. Kenapa? Karena muncul ulama yang berikutnya. Itulah yang saya sampaikan kemarin di beberapa akun saya itu. Sejak pagi saya sampaikan bahwa hal penting yang harus kita pikirkan secara serius dan matang hari ini adalah kita bukan hanya terus belajar mengilmui diri kita, tetapi kita harus melakukan satu pekerjaan besar. Dalam konteks keluarga iya, dalam konteks kolektif juga iya, yakni melakukan kaderisasi. Ya, kaderisasi. Saya mendapatkan informasi bahwa sepanjang pandemi ini, menurut data yang tertulis, yang tercatat, yang terdata, itu 541 ulama wafat. Ini data beberapa minggu kemarin di sebuah media. Dan tidak semua ulama yang wafat selama masa pandemi itu tercatat, kan? Tapi Masya Allah, banyak sekali. Kemarin saya dapat informasi juga dari teman-teman yang di Madura bahwa dalam berapa hari begitu, Syahid kemudian beliau menyampaikan ada 30-an ulama di daerah sana yang meninggal dunia dalam hitungan minggu. Dalam hitungan hari itu 30-an ulama, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yang meninggal dunia. Ini adalah pekerjaan besar. Jadi jangan sampai diangkatnya ilmu dengan wafatnya mereka, lalu kemudian terjadi apa yang digambarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yakni manusia merujuk kepada orang-orang bodoh karena tidak ada pengganti mereka. Segera, kata Al-Ghazali, segera belajar, dan pekerjaan kolektif kita adalah segera kita siapkan kader-kader terbaik yang akan menggantikan mereka,
Mereka akan menjadi seorang ulama mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tapi pekerjaan ini harus kita siapkan. Jangan sampai gambaran-gambaran semacam ini itu nampak dan kita tidak memiliki rujukan sama sekali. Di mana Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahl. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kemudian juga inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu. Sungguh menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Yataqarrabu zaman wa yuqbadul ilmu wa yadharul fitan wa yulqashuh wa yaksurul harj. Zaman saling berdekatan katanya. Ilmu dihilangkan, al-fitan bermunculan, kebakhilan dilemparkan ke dalam hati, kemudian pembunuhan makin banyak. Ini adalah gambaran akhir zaman yang begitu mengerikan, sangat mengerikan. Dan ini adalah targhib wa tarhib, motivasi sekaligus peringatan, ancaman, hal yang harus kita perhatikan dengan sangat serius. Bahwa kalau kita telat, menyiapkan kader-kader yang mengemban ilmu, para hamalatul Quran, para hamalatul sunnah, maka tersebarnya kebodohan jauh lebih banyak daripada penangkalnya, yakni ilmu dari dada-dada para ulama itu. Iwa fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah motivasi. Saya selalu membaca hadis tentang al-fitan, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang mungkin membaca hadis tentang fitan itu sesuatu yang menakutkan. Kalau saya membacanya enggak. Saya juga membaca dari syarahan para ulama enggak. Termasuk penjelasan para ulama semisal Al-Ghazali tidak mengatakannya udahlah terima saja. Nanti begitu kok jadinya. Enggak. Justru hadis-hadis tentang al-fitan, tentang akhir zaman, tentang fitnah akhir zaman, itu harus mendorong kepada kita untuk bersegera mempersiapkan. Contoh misalnya, akhir zaman itu, ya fitnah akhir zaman yang mengerikan itu diantaranya adalah di mana kebenaran, kebatilan, hak batil, keimanan, kekufuran itu samar. Karena pada hari itu kondisinya adalah bagaikan malam yang gulita. Sore hari dia kafir, sore hari dia muslim, pagi hari dia kafir. Pagi hari dia bisa masih beriman, sore hari dia udah menjadi kafir. Itu adalah fitnah yang sangat mengerikan. Kaqita'il lail, seperti potongan malam yang gulita. Hadis itu apa? Motivasi itu hadir, motivasi. Motivasi apa? Motivasi agar kita melakukan secara serius dan sungguh-sungguh belajar ilmu, menyiapkan kader agar ada orang-orang yang senantiasa menjelaskan mana hak, mana batil, mana iman, mana kufur. Kalau tidak begitu, kalau telat kita menyiapkan itu, maka manusia tidak lagi tahu mana iman, mana kufur, tidak lagi tahu mana hak, mana batil, tidak tahu mana kebenaran, mana kesalahan. Jadi hadis-hadis al-fitan itu motivasi mesti ada, mesti disiapkan. Ini kerja besar yang harus kita siapkan.
sampai Allah betul-betul wafatkan semua orang-orang beriman. Udah selesai. Ya kan? Nanti mendekati kiamat, di antara alamatul kubronya adalah wafatnya semua orang beriman. Udah selesai, nggak ada tugas lagi kita. Orang-orang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan merasakan gonjang-ganjing akhir zaman, dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir kan. Jadi akan menyaksikan bagaimana hancur leburnya bumi ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang beriman sudah Allah wafatkan semuanya. Tapi nanti itu kan, nanti itu adalah ketika orang-orang beriman Allah wafatkan. Selagi kita belum wafat, selagi ada orang beriman, maka mesti ada orang yang menjelaskan mana hak, mana batil, mana iman, mana kufur. Jangan kalah kita dengan tersebarnya kebodohan, lalu lenyapnya kebenaran, lenyapnya ilmu. Padahal orang-orang mukmin masih ada berdosa itu. Paham ya? Bisa kita ambil faidah pentingnya ya. Jadi selama kita masih hidup, selama masih hidupnya orang-orang beriman, maka di pundaknya punya kewajiban untuk menyiapkan para ulama yang akan menerangi masyarakat, yang akan membimbing umat. Wajib bagi kita. Ada di pundak kita untuk melawan, untuk menandingi, untuk menghanguskan, menghancurkan tersebarnya kebodohan-kebodohan. Selama kita masih hidup, selama umat manusia ini masih ada orang-orang beriman, masih ada kita orang-orang yang beriman, maka selama itu pula kita punya kewajiban untuk mengilmui diri, thalabul ilmi, dan juga menyiapkan kader-kader kita untuk sekian tahun yang akan datang. Kita nggak tahu kapan ini, sampai kapan kita ini. Insya Allah masih lama. Karena fase umat Islam ini akan mengalami fase di mana umat Islam akan berjaya dulu. Akan berjaya menguasai dunia, menghancurkan kebatilan, mengusir orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Islam akan masuk kepada setiap rumah-rumah, setiap manusia. Islam akan kembali melingkupi timur sampai dengan barat. Kan itu belum. Pertanyaannya hadirin, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana bisa Islam masuk ke setiap rumah? Bagaimana bisa Islam tegak kembali sebagai peradaban besar yang mengalahkan peradaban-peradaban yang lainnya, yang akan mengusir segala bentuk kekufuran, segala bentuk kezaliman, menghancurkan segala bentuk kesewenang-wenangan, kalau tidak ada pilar-pilarnya. Siapa pilar-pilarnya? Pilar-pilarnya adalah orang-orang beriman yang berilmu. Karena peradaban yang kita hendak bangun adalah peradaban ilmu, bukan peradaban kebodohan. Maka membangun peradaban Islam yang merupakan peradaban ilmu, artinya kita harus menyiapkan pilar-pilar ilmu. Saat banyaknya wafatnya para ulama, maka kita harus segera menyiapkan agenda penting ini. Diri kita maupun generasi setelah kita. Dan masih banyaklah hadis-hadis yang lain yang menggambarkan ini. Kesimpulannya hadirin, pertama, kita wajib mengimani qada Allah ya. Ini sudah pasti. Musibah adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib muhasabah atas dosa yang dilakukan. Jika itu adalah fasad, kemaksiatan, ya, kerusakan akibat kemaksiatan, maka wajib kita taubat dan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wafatnya ulama berarti diangkatnya ilmu. Ketika ilmu diangkat berarti muncul orang bodoh yang sesat dan menyesatkan. Dan di antara peringatan kepada kita adalah akhir zaman itu akan merebaknya kebodohan. Maka tuntutannya adalah wajib menuntut ilmu lebih keras lagi dan beramal dengan ikhlas. Wajib menuntut ilmu lebih keras lagi dan beramal dengan ikhlas.
harus melakukan kaderisasi ulama pejuang yang tinggi ilmu dan adabnya. Ya, kita harus melakukan kaderisasi ulama pejuang yang ilmunya tinggi dan adabnya indah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pekerjaan besar kita untuk melahirkan ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang sudah tidak lagi memperdulikan tentang dunia, tentang harta, tentang kedudukan, tentang ketenaran, tentang jabatan, tentang popularitas, tentang banyaknya pengikut. Ulama-ulama yang masih mementingkan ketenaran, popularitas, banyaknya pengikut, jabatan, atau mungkin harta, itu sama sekali tidak akan bernilai. Dia tidak akan mampu menjadi pilar yang kokoh dalam peradaban besar nanti. Ulama-ulama yang harus kita siapkan, harus kita kader, adalah ulama-ulama yang tinggi ilmunya, adabnya indah, ikhlas dalam beramal, dan dia tidak lagi mementingkan perkara-perkara tadi yang bersifat dunia. Tidak mementingkan perkara-perkara yang merupakan hal-hal yang remeh-temeh dalam dunia ini. Enggak. Dan hadirin, banyak sekali ulama yang demikian ya. Baik yang sekarang masih hidup maupun mungkin kita terlambat untuk belajar kepadanya karena sudah tiada. Saya banyak mengenal ulama-ulama yang hidup dalam kesunyian sana. Siang harinya dia lakukan untuk berdakwah, belajar, mengajar. Malam harinya dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malamnya dengan berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari hingar-bingar orang-orang yang mengejar dunia, yang pagi jadi siang, yang siang jadi malam, malam jadi siang, untuk mengejar dunia. Enggak. Banyak mereka yang meninggalkan itu. Sebelum terlambat, temui mereka, belajar dari mereka. Karena kadang-kadang kita menyesal karena mereka sudah tiada, kan? Kita tahu harum namanya, kita tahu kedalaman ilmunya, kita tahu kehebatannya, namun sudah terlambat, sudah nggak ada. Ada beberapa guru kami yang sudah, tapi kita terlambat, dan mereka ulama-ulama Rabbani yang jauh dari dunia. Mereka ikhlas, dia beramal, dia ilmunya sangat tinggi, dia seakan-akan mereka sudah mentalak dunia ini. Saat orang-orang membangun bangunan-bangunan yang tinggi di atas jembatan yang rapuh, mereka sedang mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Mereka sedang berjibaku membina umat. Mereka sedang berjibaku dalam tolabul ilmi. Mereka sedang berjibaku dalam menyebarkan ilmu dengan penuh kesederhanaan, di rumah-rumah yang sederhana, di bawah pohon yang tidak ada kemewahan di sana. Tapi ada, hadirin. Banyak yang gitu. Ya, banyak yang gitu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang waro, banyak. Dan ulama yang model itulah yang kita harus siapkan. Bukan ulama yang datang di pintu-pintu penguasa, menjilat mereka,
Tapi ulama-ulama Rabbani yang setiap saatnya, waktunya didedikasikan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlambat ya. Jangan terlambat kita untuk menyiapkan qadar, dan jangan terlambat juga kita untuk mengambil faidah manfaat dari mereka yang sekarang masih hidup. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Mereka yang jauh dari ketenaran, mereka yang jauh dari popularitas. Tapi Masya Allah, mereka adalah sebaik-baiknya mutiara, sebaik-baiknya permata, sebaik-baiknya putra-putri yang betul-betul lahir dari rahim umat terbaik. Saya mengenal misalnya salah seorang yang sekarang juga sudah tiada. Dia ditawari dengan berbagai macam tawaran untuk mengajar, untuk mendapatkan fasilitas, gaji, segala macam, gak mau. Karena dia ingin membina orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ditawari bantuan sana sini, datang kepadanya untuk menawarkan bantuan membangun pondok pesantren, ada dari pemerintah segala macam, dia tolak semua. Ulama yang begitu yang kita cari, hidup matinya untuk Islam. Jadi terakhir, jangan sampai kita terlambat. Terlambat untuk mengambil ilmu, terlambat untuk mulazamah dengan mereka, terlambat untuk talaki dengan mereka, terlambat untuk khidmat kepada mereka. Penyesalan terbesar bagi kita adalah saat kita tahu ada sosok-sosok yang sangat luar biasa, itu setelah ketiadaannya. Kita terlambat mengambil faidah dari mereka. Dan itu tidak akan pernah kembali misalnya itu. Maka kita harus bayar dengan melakukan kesungguhan dalam menyiapkan ulama-ulama pengganti. Yang masih ada, khidmatlah kepada mereka ya. Cari mereka, khidmat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan dan kemauan kepada kita untuk khidmat dan mulazamah dengan mereka. Dan ilmu itu tidak akan pernah bersatu dengan kemegahan diri. Ilmu itu tidak akan pernah bersatu dengan kemewahan. Ilmu itu tidak akan pernah bersatu dengan itu semua. Itulah mengapa Al-Quran mencela orang yang bermegah-megahan. Jadi berhentilah kita berpikir berkaitan dengan menumpuk-numpuk dunia kita, mengejar ambisi terkait dengan dunia kita. Kita sekarang punya proyek besar yang harus kita lakukan bersama-sama. Baik, paling itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini nasihat yang sangat berharga bagi kita semua sebagai pengkaji ilmu tulab gitu ya. Oleh karena itu mungkin
tidak akan banyak tanya jawab di kesempatan kali ini. Ini menjadi bahan muhasabah bagi kami semua, bagi kita semua, motivasi. Nah, untuk jedanya kami ingin menayangkan mengenang guru kita Dr. Azwar. Dari panitia akan menyampaikan tayangan berupa videonya. Silakan Ustaz Atma. Ya, demikian cuplikan mengenang guru kita Ustadz Dr. Azwar. Beberapa kali menjadi pengisi, sebenarnya baru pertama ya, waktu itu kita akan mengadakan rutin, udah berazam gitu ya, tulab ilmu kepada beliau, namun waktu itu karena ada sakit terkendala gitu ya. Kita doakan yang terbaik untuk guru kita Dr. Azwar almarhum, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kadang ini Ustadz, saya kemarin bertanya-tanya gitu, kenapa para alim ulama, para yang soleh gitu yang didahulukan gitu ya, nah, sedangkan kami yang sedang bermaksiat, yang kurang sekali ilmu gitu ya, kemana lagi ketika mereka sudah meninggal gitu ya. Dengan sakitnya para alim ulama, para asatidz saja kita sudah ketar-ketir gitu ya. Sudah ketar-ketir. Ketika misalkan dikabari para asatidz gitu ya, bahwa para asatidz fulan sedang sakit sehingga tidak mengisi kajian, kita sudah ketar-ketir gitu ya. Limpung gitu ya. Apalagi ketika sudah meninggalkan kita. Ini menjadi cambuk bagi kita semua, motivasi untuk bersungguh-sungguh lagi mengkaji ilmu. Tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan, pentingnya kaderisasi ulama, pentingnya regenerasi, mungkin begitu ya Ustadz. Baik, Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan beberapa hal mungkin sebagai pesan untuk para teman-teman yang sangat ingin mungkin mengkader anak-anaknya gitu untuk menjadi seorang ulama. Seperti apa Ustadz? Menuntut ilmu seperti apa sehingga bisa mencetak kader-kader ulama? Silakan Ustadz. Ya, jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah menyiapkan pilar-pilar peradaban. Dan pilar peradaban itu diantaranya adalah para ulama. Tentu bukan satu-satunya, tapi diantaranya adalah para ulama. Karena peradaban yang dibangun adalah peradaban ilmu. Kalau kita bicara peradaban tentu mesti ada banyak pihak kan. Ada teknokratnya, ya, ada ulamanya, ada yang punya fungsi leadershipnya, kepemimpinannya, banyak yang dibutuhkan oleh umat ini. Tetapi karena peradabannya ada peradaban ilmu, maka semuanya harus berilmu berarti. Teknokratnya berilmu, ya, kemudian para pemimpinnya berilmu, para engineer-nya berilmu, dan semuanya berilmu. Dan mesti ada banyak para ulama yang mendalam ilmunya dalam ilmu-ilmu syariat. Jadi misi kita adalah bagaimana membangun peradaban itu dengan menyiapkan pilar-pilarnya yang kokoh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu ada dengan ta'alum. Berarti mesti ada proses ta'lim, tazkib, ta'dib yang menyeluruh kepada putra-putri kaum muslimin, disiapkan mereka untuk generasi yang akan datang. Ini perjalanan dunia ini insya Allah masih belum akan berakhir, karena tanda-tanda dari akhir zaman kan belum semuanya nampak. Di antaranya adalah kembalinya Islam tampil sebagai kekuatan besar di muka bumi ini, dan itu akan mengawali semuanya sebelum yang lain-lain.
Nah, jadi iwafillah, untuk kita dan juga untuk generasi setelah kita, untuk anak-anak kita, pastikan mereka sejak kecil ya akrab dengan Al-Quran. Ya, udah pasti itu. Akrab mereka dengan Al-Quran. Dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, perkara pertama yang harus diakrabkan dengan kepada anak-anak kita adalah Al-Quran. Kemudian di Al-Quran, jangan berhenti pada hafalan. Ya. Saya seringkali menyampaikan masukan-masukan kepada para penyelenggara pendidikan hari ini. Jadi jangan berhenti di hafalan. Pada tahun-tahun sebelumnya, hafalan suatu yang istimewa. Tapi kalau kita bicara masa depan, kita tidak hanya perlu penghafal. Kita ini perlu para ulama Quran, para hamalatul Quran, para pengemban Quran. Yang bukan hanya tajwidnya dan tahsinnya bagus, bukan hanya hafal Al-Quran 30 juz, tetapi juga dia tahu tentang ilmu Al-Qurannya. Sehingga dia bisa menafsirkan, faham tentang tafsir Al-Quran. Yang tahu tentang tafsirnya. Kemudian dia juga menguasai ilmu riwayat. Karena tafsir bagaimanapun di dalamnya ada ilmu riwayat selain ilmu bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan juga dengan aspek usul fikihnya. Karena bagaimanapun dia harus mampu mengistinbat hukum dari Al-Quran. Jadi bayangkan, berarti untuk Quran saja kita membutuhkan orang-orang yang hafal Quran, mampu menjelaskan tentang tafsir Quran, menjelaskan tentang ijazul Quran dan aspek balaghahnya, orang-orang yang kemudian juga faham tentang fikih dan istinbatul ahkam. Karena dia harus menjadi ulama Al-Quran. Begitu ya. Jadi ke depan itu harus disiapkan demikian. Dan ada, kalau kita membuat misalnya pendidikan 7 tahun, itu lebih dari cukup. 6-7 tahun lah, lebih dari cukup. Usia SMP, SMA. Jangan sampai 7 tahun hanya selesai untuk hafalan saja, sayang. Hafalan itu mungkin cukup 1-2 tahun. Ya, 5 tahun setelahnya, itu justru untuk menanamkan ulum syariah berkaitan dengan yang lain. Itu untuk Quran saja. Yang kedua, setelah Al-Quran atau selain Al-Quran juga ada hadis. Ya, dia harus paham dengan hadis. Dia tahu ilmu hadis. Dia tahu aspek yang berkaitan dengan matan, termasuk syarahnya, fikihnya. Dia juga tahu menguasai berkaitan dengan sanadnya, ilmu rijal di dalamnya, jarh wa ta'dil. Bagaimana mengkaji sanad-sanad hadis dari sisi ketersambungan atau keterputusannya. Bagaimana kualitas para rawinya. Apakah di dalamnya ada syadz atau tidak, ada ilat ataukah tidak. Dia bisa menjelaskan aspek tashih dan tad'if sebuah hadis, sahih dan hadisnya, apa sahih dan dhaifnya. Sebelum dia mampu mensyarah dan juga menggali fikihnya. Ya, jadi itu yang harus diinikan. Belum lagi ilmu yang lain, ilmu fikihnya, usul fikihnya, ya, qawaid fiqhiyahnya. Kalau kita ingin mengkader ulama, memang harus disiapkan sebaik mungkin. Dan lagi-lagi memang hari ini kita kekurangan pengajar, kan? Ya, inilah yang kemudian saya sendiri mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kita harus punya kepedulian pada krisis guru pengajar. Mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu secara mendalam itu nggak semua ada, maksudnya nggak semua tersedia. Di banyak lembaga pendidikan kita masih kekurangan SDM itu. Sekarang itu yang wakaf tanah banyak untuk pesantren, yang wakaf kitab sudah banyak. Tapi yang bersedekah untuk menyiapkan beasiswa untuk kaderisasi guru, itu justru hari ini menjadi sangat penting. Karena akan mendidik apa anak kita kalau kekurangan guru. Menyiapkan guru itu nggak bisa dengan diklat 3 bulan. Nggak bisa. Ya, butuh waktu panjang. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu ya. Jadi tentang ilmu-ilmu yang kita harus ajarkan. Ya, belum lagi ilmu yang lain, kan? Itu baru sebagian kecilnya saja. Quran, hadis dan fikih, belum yang lainnya. Karena ilmu dalam Islam kan
banyak. Nah kemudian dari si metode, maka lakukanlah sebagaimana metodenya para ulama, yakni dengan talaki, ya, talaki kemudian mulazamah, ya, talaki dan mulazamah. Itulah metode belajar dalam Islam. Harus talaki dan juga mulazamah yang panjang, yang lama mulazamahnya. Ya, kepada siapa? Kepada guru-guru yang terbaik, baik yang ada di negeri ini maupun di luar negeri ini. Manhajnya itu, ya, saya kira kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim menggambarkan sedikit banyak tentang manhaj belajar, manhaj dirosi seperti apa yang seharusnya disiapkan untuk anak-anak. Gimana kurikulum Quran, bagaimana kurikulum hadis, bagaimana kurikulum fikih. Dan saya banyak membantu menyusun juga di beberapa pondok pesantren atau madrasah berkaitan dengan kurikulum itu, tapi lagi-lagi siapa yang ngajar? Saya jelaskan begini-begini, siapa yang ngajar? Ya, jadi memang hari ini kita sebenarnya perlu pengajar. Yes. Kadang-kadang saya bicara begini, saya mengutip guru dari guru kami Kiai Ihya Ulumuddin dari Pujon Malang. Lebih baik ketika beliau ditawari satu bantuan dari lembaga donor luar negeri, ya, untuk membangun pesantren yang mewah waktu itu. Ini langsung beliau sampaikan kepada muridnya. Beliau mengatakan lebih baik aku mengajar santriku di bawah pohon daripada menerima bantuan dari lembaga donor asing itu. Jadi memang kita memerlukan kualitas guru yang luar biasa, meskipun tempatnya mungkin di bawah pohon, nggak masalah. Lebih baik lagi tentu saja juga fasilitasnya memadai, ya, dan itu perlu donor dari agnia kalangan kaum muslimin, bukan dari lembaga donor dari asing. Ya, saya kira ini pekerjaan yang besar. Kita bisa berbicara lebih luas lagi, lebih detail lagi dalam masalah ini. Kita bisa sharing lebih panjang lagi terkait dengan kurikulum, penyiapan, manhaj pembelajaran, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di usia ini apa, dan usia dewasa itu apa. Mungkin ruang terbatas ini nggak cukup lah untuk membahas itu. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa kajian kita sekarang tuh lebih kepada tazkirah, ya, peringatan buat kita semua, terutama bagi kita yang tulab ilmu, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi semakin memotivasi untuk lebih serius lagi, gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini ketika kita bertemu para ulama. Tadi seperti yang sudah disampaikan, bermulazamah lah, gitu ya. Tidak cukup di YouTube, di Zoom, gitu ya, di Facebook, ya, di rekaman-rekaman, tapi tadi yang diharapkan bisa bermulazamah, bertatap muka secara langsung, mungkin ya begitu ya. Dan ini tentu saja tidak instan untuk mencetak ulama ini, tidak instan, karena memang tadi dari sisi keilmuan juga perlu fun mungkin ya, berapa fun mungkin ya, perlu berapa tahapan yang harus kita dapatkan, ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Di sisi lain ada kewaraan yang itu tidak bisa dicetak begitu saja, kewaraan seorang ulama, gitu ya, khosyahnya, gitu ya, ketakwaannya. Nah, dan itu yang paling mungkin bisa jadi paling susahnya, gitu ya Ustadz, bukan sekedar ilmunya tapi kewaraannya, dan ini tidak bisa instan. Kita berharap, kita berdoa, minimal kita berdoa mudah-mudahan dilahirkannya, mudah segera dilahirkan generasi-generasi, gitu ya, para ulama yang betul-betul ulama akhirat, ulama-ulama yang waro, faqih fiddin, dan ini akan memberikan sumbangsi tersendiri untuk peradaban nanti ke depan. Baik, Ustadz, barangkali ada pesan lagi untuk teman-teman sebagai penutup, silakan. Ya, terakhir begini, setelah kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang diangkatnya ilmu dan wafatnya ulama, hal penting yang harus kita jadi agenda penting, ya, agenda besar pada hari ini
adalah bagaimana kita satu menyiapkan kader-kader pengganti yang semisal atau lebih baik lagi dari ulama-ulama yang sudah Allah wafatkan, yang jumlahnya sangat banyak kan dalam setahun ini. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang lebih serius lagi dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama yang masih ada sekarang, ulama-ulama yang hidupnya semata diabdikan untuk Allah dan Rasulnya, itu jangan kita sia-siakan. Ya, mereka adalah ulama-ulama yang tinggi ilmunya, indah adabnya. Kita belajar dari mereka. Ya, sebagaimana pesannya para ulama kan, ta'allam minhum wa khudh min azabihim. Belajarlah ilmu dari mereka dan ambillah adab-adab mereka. Ya, jadi jangan terlambat kita menyadari sesuatu namun sudah terlambat karena mereka sudah tiada. Ya, jadi segera ambil faidah dari yang masih ada. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yon yang sudah menyampaikan nasihat dan menjadi tazkirah bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua dan tentu saja tadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih juga yang sudah hadir menyimak di ruang Zoom ataupun YouTube. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam tulabul ilmi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menambah keberkahan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.